Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara jualan kita tuh jadi laris manis gitu. Jualan apapun dan jualannya ke siapapun gitu. Emang ada ya seperti itu? Bisa ya seperti itu? Insya Allah bisa. Insya Allah ada strateginya, ada langkah-langkahnya. Maka di kesempatan ini saya akan memberikan kepada Anda tipsnya. Saya akan memberikan kepada Anda rahasianya. Ya, hanya ada 3 langkah yang Anda perlukan untuk berhasil di bisnis Anda. Ya, di bisnis online Anda. Pertama, Anda harus tahu caranya bagaimana menarik perhatian orang. Kedua, Anda harus tahu caranya bagaimana menceritakan sesuatu yang bisa membangun belief, trust, dan emosi mereka. Mereka ini audiens Anda. Ketiga, Anda harus bisa memberikan mereka offer atau penawaran yang susah ditolak atau irresistible offer, ya, irresistible offer. Bukan rencana bisnis yang jelimet dan bikin stres, bukan itu. Tapi 3 hal yang saya sebutkan di atas tadi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bisnis yang profitable, yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Nah, ini sangat fundamental banget. Ya, pahami dengan baik dan selalu amalkan konsep ini di bisnis Anda. Baru kemudian Anda ngurusin iklan, ngurusin ads-nya, ya, dan sales funnel-nya. Ya, tapi sebelumnya kita harus sepakat dulu nih. Kalau sales funnel itu memang efektif untuk mendatangkan omset ke bisnis Anda. Facebook Ads dan Google Ads juga memang powerful untuk mendatangkan traffic. Tapi yang sering mengakibatkan iklan jadi boncos dan funnel jadi tidak efektif adalah 3 hal yang di atas ini diabaikan. Funnelnya tidak berhasil menarik perhatian orang, kemudian tidak ada ceritanya, ya. Dan yang paling parah ini paling parah, ya. Tidak memberikan penawaran yang susah ditolak. Ya gimana mau memberikan, orang nggak ngerti, ya kan? Nah, 3 langkah ini saya namakan hook, story, offer. Nah, biar Anda gampang ingatnya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama hook. Hook adalah headline. Ya, seperti ini. Headline. Goalsnya adalah kalau Anda memposting sesuatu ini nih di sosial media, hook adalah headline yang membuat orang scroll matanya itu berhenti, ya. Dan mengatakan, masa iya sih? Benar ya gratis. Nah, ini yang disebutkan hook, ya. Jadi hook adalah salah satu bagian paling penting dalam menjual sesuatu. Karena apa? Karena hook lah yang membuat seseorang berhenti scrolling, ya, di internet, ya. Berhenti untuk membaca, kemudian mengalihkan fokus mereka ke Anda. Entah itu ke iklan Anda, entah itu ke sales page Anda, ataupun ke offer Anda. Apa ketika orang lain melihat hook Anda dan berpikir, serius nih, bener ini gratis, maka di saat itulah hook Anda bisa dibilang berhasil, ya. Kalau Anda sekedar posting di medsos saja, itu kan kebanyakan orang nggak peduli, ya, tidak peduli, nyapain aja gitulah, ya. Anda nggak berasa kalau sebenarnya capek posting tapi nggak ada yang perhatiin, ya, karena Anda nggak bisa caranya. Anda tidak tahu bagaimana cara menarik perhatian orang. Nah, salah satunya seperti ini. Kalau Anda mau menarik perhatian orang, ya, berikan mereka yang gratis. Itu salah satunya. Bahasanya nanti insya Allah ini di tempat lain lah, insya Allah, ya, akan saya bahas ini. Baik. Jadi bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya kita membuat hook yang efektif, ya? Banyak coach atau mentor itu memberikan cara-cara yang ribet, ya, yang ribet untuk buat hook, ya. Tapi emang memang bagian ini tuh merupakan tantangan, ya, untuk kebanyakan orang, karena emang dianggap susah. Ya, emang sebenarnya susah sih. Bisa dibilang bagian paling susah deh dari berbagai elemen yang dibutuhkan dalam proses penjualan atau selling.
Nah, semuanya tahu bahwa hook itu penting. Ya, kalau masta-masta itu walaupun mereka sudah ini gitu ya, walaupun sudah senior, udah pakar, udah sering ngiklan gitu, tetap menganggap ini adalah sesuatu hal yang penting. Apalagi Anda ya yang masih pemula, ya, asal buat judul, asal posting ini ya tidak bisa menarik perhatian ya. Dan cara membuat hook paling gampang ini yang saya gunakan ya. Nah, Anda harus tahu dulu ya, Anda harus tahu dulu nih mindset dari Red Ocean itu seperti apa, mindset dari market Anda itu seperti apa. Ya, ketika Anda ingin memposting sesuatu itu kan Anda harus tahu dulu dong target marketnya. Ya, kalau Anda mau memposting produk atau jasa Anda tidak menemukan targetnya kan lucu. Ya, Anda produk atau jasa Anda menargetkan ke semua orang, ya makin fatal, makin parah. Ya, makin tidak ada yang peduli dengan apa penawaran Anda. Ya. Semua orang dihajar, dihantam kromo, ya. Ya makin orang makin jauh, makin tidak tertarik dengan produk atau jasa Anda. Jadi harus cari dulu target market dari niche Anda itu. Nah, baik. Ya seperti itu ya, saya bilang tadi ya. Anda harus tahu dulu mindset dari Red Ocean itu seperti apa, mindset dari market Anda itu seperti apa. Ya begitupun tentang strategi dari Red Ocean dan strategi Blue Ocean-nya juga itu insya Allah ada insya Allah akan saya bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Modul untuk itu sih sebenarnya sudah ada ya, tapi insya Allah nanti saya akan update ya sehingga bisa berbagi kepada teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Kalau jualan Anda misal propolis ya, XX propolis. Propolis itu kan barang komoditas ya, bukan barang eksklusif lagi kalau bicara produk ya. Maka mindset Red Ocean dari market Anda adalah ya mindset dari market Anda nih, setelah tahu bahwa propolis itu bagus, ini itu fungsinya, ini itu bisa itu ya. Nah kan mindset market Anda apa? Mereka akan cari yang paling dekat dengan rumahnya dan cari yang murah, iya kan? Ya. Nah, ketika contoh orang dari Kalimantan ya, melihat postingan Anda, ya, Anda memposting produk Anda yaitu propolis, bagus juga nih, deskripsi produknya, fungsinya, wah saya cobalah cari, kayaknya tetangga saya ada yang jual tuh, nah, gitu. Gak mungkin mereka akan cari produk Anda, mereka beli produk Anda, itu nggak mungkin, ya, itu tidak seperti itu. Karena apa? Itu logika ya, logikanya seperti itu. Nah, current mindsetnya, apakah ada hooknya yang bisa Anda gunakan untuk menghandle penolakan dari market Anda ini? Ya kan dia nolak tuh, berarti tuh nggak mau beli produk Anda, ya kan? Nah, gimana caranya supaya mereka itu tidak beli di yang dekat-dekat rumah dia? Seperti itu. Nah, gimana caranya mereka itu belinya ke Anda? Ya, seperti itu. Nah, contohnya Anda bisa buat hooknya seperti ini, ya. Dapatkan voucher diskon 30% plus mentoring selama 3 hari. Mentoring apa nih? Cara mudah mendapatkan uang di internet. Nah, kemungkinan besar market ini ya, kemungkinan market tidak mendapatkan offer seperti ini dari kompetitor Anda. Anggap saja dari yang dekat rumah dia lah, gitu. Dia tidak mendapatkan offer seperti ini. Setelah Anda menemukan hooknya, Anda buat story-nya, ya. Karena tanpa story, hook Anda itu menjadi hambar, tidak berarti. Hook itu diikuti oleh story, ya, diikuti oleh cerita, diikuti dengan dongeng. Nah, dan sekarang kita masuk ke bagian story. Story atau cerita atau dongeng lah di sini ya. Tujuannya adalah menceritakan tentang produk. Ya, menceritakan tentang produk atau jasa Anda. Sehingga value-nya jelas, nilainya jelas. Jadi story itu
menunjukkan value atau untuk meningkatkan value dari produk atau jasa Anda itu sendiri. Dengan kata lain, story menambahkan konteks. Konteks untuk hook yang sudah kita buat, yang sudah Anda buat. Story jugalah yang akan membangun ikatan antara penjual dengan pembeli. Contoh, Anda jualan apa ya? Hijab atau jualan skincare lah. Anda jualan skincare yang sudah menjadi barang komoditas. Sekali lagi nih, komoditas lagi nih. Ya. Kalau Anda cerita skincare ini, ya Anda jualan kan skincare. Terus Anda cerita skincare ini bukan skincare ini ya, atau itu harus lebih spesifik. Skincare untuk apa? Untuk jerawat, apa untuk perawatan kulit, seperti itu. Misal seperti ini. Kalau Anda cerita skincare untuk perawatan kulit ini telah dipakai oleh artis si A atau si B, dan target marketnya adalah penggemar mereka, umpama, ya, maka harga skincare Anda, ya, harga skincare untuk perawatan kulit Anda itu akan melompat jadi tinggi dan lakunya pun keras, boom, dan tentunya akan lepas dari persaingan harga. Nah, itulah salah satu fungsi dari story. Ketika Anda jualan skincare untuk perawatan kulit, nggak ada bla bla blanya, nggak ada ceritanya, udah. Tidak ada bedanya produk Anda dengan yang lain. Sama aja. Ketika Anda membuat story-nya itu harus unik. Ya, jangan nyiplak. Ya, seperti kebanyakan orang gitu. Ngasal, ya, yang penting ada cerita. Story-nya itu harus ada efeknya. Jadi harus ngefek. Jadi meskipun Anda cerita satu halaman landing page, kalau nggak ada efeknya, tidak ada efeknya, berarti cerita Anda gagal. Dan juga jangan sampai salah target market, karena jika salah market, orang tidak akan tertarik dengan hal itu. Ya, jadi harus clear marketnya siapa. Story itu kan untuk menunjukkan dari offer itu sendiri. Hook dan story yang bagus itu akan meng-create sebuah buying environment untuk customer membeli dari kita. Asalkan offer Anda itu irresistible atau susah ditolak. Ya, susah ditolak. Dan memang ini kan seperti ini ya, penawaran yang menarik itu kan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh calon customer kan, benar kan? Nah, mereka itu akan seneng, emang menginginkan sesuatu yang seperti itu, ya, penawaran yang menarik. Nah, Anda lihat ya, Anda perhatikan ya, dari awal saya itu selalu menggunakan kata offer atau penawaran, dan saya tidak menggunakan kata produk. Tidak menggunakan kata produk ketika menjelaskan dari sisi jualannya, dari sisi bisnisnya. Oke. Jadi produk itu komoditas. Produk itu komoditas. Emang bedanya dengan offer apa? Produk itu komoditas. Anda itu jualan hijab, gamis, sepatu, dan semua orang yang menjual produk yang sama. Terus apa yang membedakan Anda dengan mereka? Anda jualan hijab, gamis, sepatu, tas. Yang membedakan Anda dengan mereka siapa? Apa? Gak ada bedanya. Tidak ada bedanya ketika yang dibicarakan adalah produk. Maka offer di sini itu bukan produk. Karena kebanyakan orang berjualan produk. Kalau Anda jualan produk, orang-orang memilih dari penjual yang paling dekat dengan rumahnya, atau yang biasa paling murah. Ya, cari yang paling murah, paling dekat. Nggak ribet, nggak capek, nggak takut ditipu, nggak takut dibohongin, nggak takut kalau nanti barangnya nggak sesuai, ya macam-macam lah. Atau objection itu muncul dari otak-otak customer, di dalam otak dari customer Anda. Nah, kalau Anda menggunakan strategi paling murah, ujung-ujungnya Anda akan terjebak dalam perang harga, benar nggak? Seperti itu. Kalau Anda jualan produk, maka akan banyak orang di luaran sana yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah dari Anda, bahkan gratis, ditambah lagi ada bonus. Iya, parah, ditambah lagi ada bonus ini, bonus itu. Bahkan tidak sedikit penjual di marketplace. Coba aja lihat sana, ya, Anda masuk ke marketplace, itu tidak sedikit penjual di marketplace itu dengan profit nol. Karena mereka dapat cashback dari ongkos kirimnya. Kebayang nggak? Itu. Jadi gimana caranya untuk create offer? Ya, jadi gimana nih?
Ya, jadi gimana caranya untuk meng-create offer? Ya, gimana? Offer adalah perkumpulan atau stake. Offer stake apa? Menanam saham ya. Yang biasanya Anda kan sering lihat tuh ya. Yang biasanya Anda lihat kan ada sering kalau di bundle-bundle itu ya, digabung. Nah, coba saya kan ini ya. Digabung. Ini bundle ya. Bundle ya. Nah, ini propolis umpamanya ya, propolis 3 botol ya, ya propolis ya, seperti ini contoh ya, harganya 700.000 misal. Nah, yang biasanya Anda lihat kan seperti ini ya, digabung seperti ini. Nah, ini digabung, tapi itu bukan sesuatu yang random, dia sejenis. Nah, cara buat offer bukan apa saja dimasukkan jadi satu. Ya. Semua harga segini, kemudian dicoret segini. Nah, seperti ini. Coret. Nah, coret. Tulis dia di sini. Sama harga segini, kemudian coret diskon dapat segini. Nah, bukan gitu, ya. Nggak begini. Ada yang lebih dalam daripada itu. Jadi untuk membuat sebuah offer, Anda harus cari dulu objection customer Anda terlebih dahulu. Ya. Jadi apa saja yang membuat mereka menolak sehingga mereka tidak jadi membeli produk Anda. Cari dulu itu. Nah, nih. Kita buat contoh ya. Sekarang core offer penawaran inti Anda. Misal bisnis Anda apa? Kita anggap bisnis Anda itu bimbingan belajar ya, bimbingan belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa apa. Misal core offer penawaran inti Anda itu kursus bahasa Inggris ya, kursus senilai 2.500.000 umpama 2.500.000 ya, 2.500.000. Nah, sekarang apa yang harus ditambahkan di bawah ini dan ini ya, dan ini sebenarnya itu harus terkait dengan objection mereka, objection dari customer apa Anda, bisnis Anda. Pertama biasanya gini, ini kan bimbingan belajar kan di bahasa Inggris apa. Pertama biasanya kan seperti ini. Ini saya hanya apa berasumsi saja ya, karena kan ini bukan bisnis saya, ini sekedar contoh. Biasanya seperti ini. Mereka itu ingin cepat bisa dan menguasai bahasa tersebut dan tidak ingin dengan metode-metode yang rumit. Nah, itu yang ada di benak mereka nih, calon market Anda. Seperti itu. Jadi mereka apa menolak lah untuk kursus di apa tempat Anda. Ya kan? Menolak. Alasannya itu tadi, mereka pengen cepet gitu, pengen cepet bisa dan menguasai bahasa tersebut dan juga apa tidak ingin dengan metode-metode yang rumit. Nah, jadi bisnis Anda itu sudah dianggap seperti yang umum, ya, metodenya rumit, belajarnya lama. Nah, maka core offer di sini, ya, core offer di sini adalah sesuatu yang bisa dikemas bersama dengan offer Anda ini ya, yang membantu menjawab false belief mereka, false belief dari customer yang tadi, customer Anda. Sekarang kalau mereka kesulitan, umpamanya kesulitannya tadi kan apa merasa lambat ya, merasa lambat menguasai bahasa Inggris tersebut dan metode-metodenya juga rumit, kan seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Anda tambahkan di sini yang membuat mereka akan mengatakan, oh kalau ada itu boleh deh, maulah saya masuk kursus, kayaknya saya bakal cepet ngomong, cepet jago nih ngomongnya gitu, ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, misal ya, ini saya misalkan lagi, saya hanya berasumsi. Misal Anda berikan di sini, Anda berikan di bawahnya, ya, apa ya? Teknik
teknik menguasai percakapan, menguasai percakapan, Pak, menguasai percakapan. Nah, teknik menguasai percakapan bahasa dengan cepat umpama. Ya, di sini Anda berikan harganya. Anda berikan harganya. Misalnya 200.000, ya, 200.000. Nah, 200.000. Nah, bawahnya Anda tambahkan, apalagi yang Anda bisa tambahkan, misalnya buku dan video, panduan atau tutorial, ya, senilai misal 400.000, misal, ya, 400.000. Terus apalagi, bergabung di grup eksklusif, ya, bergabung di grup eksklusif. Loh, ya, bergabung di grup eksklusif ini sehingga mereka itu lebih maksimal untuk lebih cepat bisa dan menguasai bahasa Inggrisnya gitu, untuk ngomongnya sacus gitu, seperti itu kan. Nah itu biasanya ada uang pendaftarannya, Anda berikan di sini senilai 100.000 umpama, ya. Di sini kan nanti ada penjelasan nih, apa sih manfaatnya di grup eksklusif gitu kan, nantinya di sales letternya gitu ya, di landing page-nya misal seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita cepatkan saja ya. Nah, lalu Anda list nih. Lalu Anda list, ya. Berapa nih? Ini kan tadi 2.500.000, ya. Ada 2.500.000, ya. 2.500.000. Ada list, ada total, ya, ada total. 5, 7, 11, 12, 200. Berarti 3.200.000. 2.300.000, ya. 2.300.000. Nah, ada jualan senilai ini. Setelah di list seperti ini, barulah Anda coret, ya, Anda coret. Nah, Anda coret nih. Beri diskon, misalnya diskon berapa? 50%, ya, misal ya 50%. Jadi kursus bahasa Inggris ini Anda beri diskon dengan value-nya seperti ini, ya. Anda berikan diskon 50%, berarti jadi 1.600.000. Nah, ya, dengan cara seperti ini, ya. Pertama, Anda terhindar dari perang harga dan bisnis Anda pun mendapat profit yang jauh lebih besar. Ya, jadi sebuah overstake ini, ya, sebuah overstake itu bukan cuma sekedar sebuah produk saja, ya, bukan hanya satu produk, ya, bisa macam-macam seperti ini. Nah, ini caranya. Nah, sehingga market itu tidak merasa kemahalan gitu. Jadi mereka umumnya tidak melihat ini lagi harga. Mereka melihat ini. Tapi intinya Anda harus berikan di sini, ya, untuk bisa menghandle dari false belief customer Anda. Itu intinya di situ. Ya, jadi nggak asal masukin ini seperti yang tadi, ya, bandel-bandel yang seperti orang lain pada buat, tidak seperti itu. Nah, kalau Anda sudah tahu, ya, kalau Anda sudah tahu tentang sebuah konsep value ladder, ya, kalau Anda sudah tahu, ya, tentang sebuah konsep value ladder, tentu hal seperti ini itu akan lebih gampang, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk meng-create offer bisnis Anda. Gampang banget. Nah, inilah yang namanya overstake daripada Anda hanya menawarkan satu produk, kursus bahasa Inggris, sudah itu aja, ya, cuma gitu aja. Anda nggak jelas, Anda nggak berikan yang seperti ini, Anda tidak memberikan hal-hal seperti ini, ya. Jadi inilah staking offer yang harus Anda kemas, ya, Anda kemas seperti ini. Makanya Anda bisa lihat hasilnya nanti. Anda tinggal tunggu aja deh hasilnya kalau Anda pakai konsep tersebut. Jadi sekarang kira-kira apa, ya, dari produk Anda yang bisa ditambahkan di situ, yang bisa membantu orang, ya, dalam menggunakan produk ini tadi, ya, produk intinya. Apa yang bisa membantu mereka dalam menggunakan produk Anda, termasuk bagaimana cara menghandle objection mereka, ya, kira-kira rejeksinya gara-gara apa sih? Mereka itu tidak mau beli produk saya, tidak mau menggunakan jasa saya,
tidak mau ikut kursus di tempat saya itu, ya seperti itu. Oke, semoga tips yang saya berikan ini bermanfaat untuk bisnis online Anda, dan akhirnya Anda bisa mendapatkan konversi penjualan yang tinggi, ya, konversi penjualan yang berlipat-lipat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel UKM Online.